Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Cahya Ramadhani dari kelas A dengan NIM 4524091080. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya dengan materi tentang menjadi mahasiswa yang jujur, religius, bertanggung jawab, dan disiplin. Yang pertama, religius. Religius mendorong seseorang memiliki kerangka moral yang kuat, menemukan makna kehidupan, dan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih dari diri sendiri. Menjadi mahasiswa yang religius bisa dilakukan dengan pertama, belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama dapat membantu mahasiswa untuk memperdalam hubungannya dengan Tuhan dan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Yang kedua, membiasakan sholat duha. Membiasakan sholat duha setiap hari dapat membantu mahasiswa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Muslim. Yang ketiga, membaca buku agama. Membaca buku agama dapat membantu mahasiswa mempengaruhi cara pandang dalam hidupnya. Yang keempat, menjunjung tinggi peranan agama. Mahasiswa dapat mementingkan peranan agama dalam kehidupan sehingga dapat mengerti pemimpin yang seharusnya ia pilih nanti. Yang kedua, jujur. Jujur menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan, khususnya kehidupan sosial. Jika ada sebuah kejujuran, kehidupan akan baik-baik saja. Jujur juga disenangi oleh banyak orang. Salah satu yang menjadi tugas mahasiswa adalah mengedepankan kejujuran. Kenapa sih harus jujur? Mungkin itu yang akan menjadi pertanyaan bagi jiwa-jiwa orang yang terbiasa dengan kebohongan. Jujur adalah salah satu sikap yang dimana perbuatannya, ucapannya yang dikeluarkan dari hati sesuai dengan fakta. Jujur merupakan salah satu yang harus diteladani setiap orang. Pada zaman sekarang sangat sulit ditemukan orang yang jujur. Hal ini dikarenakan orang beranggapan jika kita jujur, orang akan menjauh dan akan berdampak buruk pada diri sendiri. Kejujuran sudah seharusnya diterapkan mulai dari kecil, dalam keluarga, dalam bermasyarakat. Kejujuran bukan hanya diterapkan pada anak di rumah, tetapi juga di sekolah dan universitas harus menerapkan kepada siswa atau mahasiswanya untuk melakukan kejujuran dalam keseharian. Kejujuran merupakan hal yang sangat mahal dan tidak bisa digantikan atau dibeli oleh barang-barang apapun. Jika kita sekali saja melakukan kebohongan, selanjutnya orang-orang akan sulit lagi membangun kepercayaan kepada kita lagi. Dalam ruang lingkup akademis, pada hakikatnya untuk membangun sebuah karakter, disiplin dan penempaan moral yang lebih baik meliputi salah satu penanaman sikap kejujuran di lingkup akademis. Akan tetapi, nyatanya fenomena ini malah menjadi sebuah dilema yang tidak dapat dipungkiri lagi. Terbukti di berbagai tingkatan dunia pendidikan sering kita jumpai praktik-praktik ketidakjujuran. Salah satu bentuk ketidakjujuran yang terdapat di lingkungan, di dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan tinggi kerap dilakukan oleh mahasiswa. Contoh, dalam menjalankan tugas akhir mahasiswa diharuskan menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian mahasiswa tersebut bingung apa yang harus dilakukan sementara tugasnya belum selesai secara keseluruhan. Akhirnya mahasiswa tersebut menghalalkan segala cara dengan melakukan plagiat atau berbohong untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jika menjadi mahasiswa saja tidak bersikap jujur seperti menyontek, melakukan plagiat di ujian akhir akademisnya, bagaimana nanti di dalam dunia kerja?
Pasti hasilnya sikap ketidakjujuran akan selalu dibawa terus-menerus. Begitu besar manfaat kejujuran, niscaya seseorang yang dapat mencapai derajat orang-orang mulia dan selamat dari segala keburukan dalam hidupnya. Kejujuran bagi mahasiswa juga akan mudah meraih kesuksesan, mendapat banyak teman, menjadi percaya diri, karena pada dasarnya kejujuran adalah sebuah refleksi diri sebagai ukuran tentang seberapa besar kualitas hidup seseorang. Kejujuran sangat menentukan kesuksesan seseorang. Hati menjadi tenang, tidak dikejar-kejar rasa bersalah. Kejujuran mempunyai begitu banyak manfaat, yaitu mempunyai banyak teman, dan kejujuran menjadi salah satu kunci kesuksesan kita. Untuk menumbuhkan budaya kejujuran pada mahasiswa, seperti membiasakan mahasiswa berpikir realistis dan tidak ambisius, menciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok, menyesuaikan bentuk soal dengan perkembangan kematangan mahasiswa. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Mahasiswa yang bertanggung jawab adalah mahasiswa yang memiliki kesadaran akan kewajiban dan siap menanggung risiko atas tindakannya. Menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab bukan hanya menyelesaikan studi, tetapi juga tentang membangun karakter, mengasah kemampuan, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat. Menemukan keseimbangan antara belajar, organisasi, dan kehidupan pribadi menjadi kunci utama, seperti membuat jadwal terstruktur dan fleksibel untuk membagi waktu yang bijak, prioritaskan tugas utama, dan memanfaatkan waktu luang untuk mengembangkan diri, dan tidak lupa menyelipkan waktu untuk beristirahat dan bersosialisasi untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Mengasah kemampuan akademik. Tanggung jawab seorang mahasiswa adalah menyelesaikan studi dengan gemilang, ikuti perkuliahan dengan aktif, mencatat materi dengan rapi, melakukan diskusi konstruktif dengan teman sekelas, memanfaatkan sumber daya perpustakaan, internet, dan dosen untuk memperluas ilmu dan pengetahuan. Membangun karakter dan etika. Masa perkuliahan adalah waktu yang tepat untuk membangun karakter dan etika yang kuat. Jadilah pribadi yang disiplin, mandiri, jujur, dan bertanggung jawab atas tindakanmu. Tanamkan rasa hormat pada dosen, staf, dan teman mahasiswa. Mengembangkan kemampuan berorganisasi, seperti bergabung dengan organisasi kemahasiswaan yang sesuai dengan minat bakat kita. Kita akan belajar bekerja, memimpin, dan menyelesaikan masalah secara tim. Yang keempat, disiplin. Disiplin adalah tindakan menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin merujuk pada latihan yang membuat orang merelakan dirinya untuk melaksanakan tugas tertentu atau menjalankan pola tertentu walaupun bawaannya adalah malas. Maka disiplin adalah menundukkan diri untuk mengatasi hasrat-hasrat mendasar. Disiplin biasanya sama diartikan dengan kontrol diri atau self-control. Dalam hal ini, disiplin erat kaitannya dengan norma, tata cara, aturan, dan lain-lain yang ada dalam masyarakat. Disiplin membantu orang untuk memahami kebutuhan untuk mengikuti aturan dan menghormati orang lain agar memiliki hubungan yang lancar dengan orang lain. Beberapa tindakan disiplin. Yang pertama, disiplin waktu.
seperti menjadwalkan aktivitas sehari-hari yang harus dilakukan. Penggunaan waktu yang tepat dan efisien menjadi salah satu kunci keberhasilan, seperti menepati janji, disiplin menepati janji kepada orang lain, bangun pagi dan tidak begadang. Yang kedua, disiplin beribadah. Setiap agama memiliki aturan dan nilai berbeda yang harus dilakukan oleh para pemeluknya. Bentuk disiplin dalam beribadah seperti disiplin melakukan sholat 5 waktu bagi umat muslim dan menghormati agama lain secara profesional atau pribadi. Yang ketiga, disiplin dalam menegakkan aturan. Di kehidupan universitas atau kampus tentunya memiliki aturan atau nilai yang harus dipatuhi oleh setiap mahasiswa. Dengan mengamalkan aturan dan nilai tersebut, keseimbangan dan keharmonisan sosial tetap terjaga. Manfaat disiplin diantaranya yaitu menumbuhkan kepekaan, mengajarkan keteraturan, meningkatkan kepercayaan diri, menumbuhkan ketenangan, meningkatkan kemandirian, dan menumbuhkan sikap patuh. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.